pertanyaan yang masuk di sosial media Islam itu Indah. Mungkin nanti langsung dijawab oleh guru kita Ustadz Maulana dari Instagram hamba Allah. Ini Assalamualaikum Pak Ustadz. Kenapa ya musibah terus-terusan hadir di kehidupan saya? Terutama saya pernah membantu saudara saya ya meminta hak saya. Saya bilang dibilang nggak punya hati. Lah nggak inget saudara padahal posisi saya benar-benar butuh. Yang ada saya dapat sumpahan. Saya disumpahin hidup, saya susah terus-terusan dan musibah yang menimpa keluarga dan diri saya juga akan terus hadir. Apakah sumpahnya bisa terkabul Ustadz Maulana? Bagaimana penjelasannya ini? Ini gara-gara nggak mau bantu ini. Kusumpahin kau. Pelit banget sih. Kusumpahin nanti sama keturunannya gitu. Ih nauzubillah astagfirullahaladzim. Ya, gitu. Baik, makasih banyak Mas Fadli. Luar biasa hari ini kita membahas sesuatu yang menjadi pembelajaran besar buat kita. Kalau tadi fenomena alam di segmen awal, sekarang kita berada pada kondisi pada diri kita. Ustaz Ahmad kan makasih banyak Ustaz Sam. Kita sama-sama menyampaikan dakwah hari ini untuk memberikan peringatan buat kita. Jadi bukan ada peringatan alam, sekarang peringatan diri kita. Kadang-kala terjadi, gara-gara disumpahin kau. Nah, kalau berbicara menyumpahi, ibaratnya apa ya? Kalau dalam Islam disebut melaknat. Ya, kalau kita bahasa di Indonesia kan disumpahin. Kalau kita bersumpah, saya bersumpah, bukan itu. Maksudnya menyumpahi atau melaknat. Kata melaknat ini sebenarnya, sungguh aku tidak diutus kata Nabi sebagai tukang melaknat. Sesungguhnya aku diutus untuk memberi rahmat. Jadi bukan melaknat tapi merahmat. Untuk itu seorang yang mengaku muslim senantiasa menyelamatkan orang. Bukan menjerumuskan orang. Bukan melaknat orang. Bukan memaki-maki orang. Harusnya seorang muslim itu senantiasa bersifat menyelamatkan. Dan kalau dia mengaku beriman, berarti dia senantiasa memberikan keamanan. Jadi bukan sifat orang beriman, bukan sifat seorang muslim kalau suka melaknat, menyumpah-nyumpai. Jangan. Nah, gimana nih? Ada pertanyaan. Saya ditanya juga sama tadi. Ya. Ada kreatifnya dari Islamitinda Novi. Oh. Apakah itu terjadi? Ya. Kalau laknat itu, jawabannya jadi. Kalau, tunggu dulu, dengerin. Kalau yang menyumpai itu, yang disumpahi itu atau yang itu berada pada posisi orang yang terzolimi. Oh. Nah, jadi ibaratnya kan doa kan ada doa yang bukan berarti ditolak ya, tidak nyampai. Betul. Karena doa berkeburukan. Oh berarti pernah juga kalau misalnya ada orang yang pernah dekat sama seseorang itu nggak jadi nikah ya kan? Karena sakit hati disumpahin gitu loh, karena punya anak gitu karena loh. Dalam artian terzolimi. Oh, ada baiknya kalau engkau merasa, kayaknya aku disumpahi dia. Bukan kata sumpahnya itu bukan bentuk doa. Tapi bisa jadi karena doanya orang yang terzolimi. Makanya ada baiknya kita minta maaf sama beliau. Sekali lagi kita minta maaf. Bukan, jadi jangan sugestinya pada sumpahnya itu. Sugestinya bukan pada laknatnya itu. Karena kalau kita berkata dia melaknat aku atau menyumpahi aku, kasihan posisi dia. Posisi dia bukan ibaratnya level imannya turun, tergoncang. Bahkan kemuslimannya dipertanyakan. Tidak masuk pada kategori fasik. Kan muslim ada fasik. Kalau dia buruk jadi fasik. Nah untuk itu seorang mukmin bukanlah orang yang banyak mencela, bukan banyak melaknat. Dan bukan pula orang yang buruk akhlaknya atau berbuat keji. Tapi bukan pula orang nauzubillah omongannya itu tidak bagus. Nah ini. Kalau kau mengaku beriman, jaga mulutmu. Ya. Jaga lidahmu. Betul. Jangan sembarang bilang melaknat. Karena ini dicatat. Nanti akan ditanya kenapa kau bicara begitu. Iya. Kan ada posisi ketika engkau tuh merasa, aku bisa jadi engkau bersabar atasnya. Jadi bukan malah melaknat. Bisa aja sekarang kalau misalnya seandainya ada yang tadi disumpahin gitu, justru minta maaf kepada orang yang nyumpahin. Kenapa saya disumpahin? Tolong minta maaf lah kalau saya salah gitu ya kan. Begitu juga dengan pasangan-pasangan yang tadinya pernah dekat terus nggak jadi nikah, terencana mau nikah gagal, disumpahin, harus minta maaf dulu untuk bisa punya anak kan gitu. Makanya itu banyak pertanyaan yang masuk juga Ustaz. Kalaupun itu sebaiknya diperbaikin. Betul, nggak karena bicara masalah tentang hal-hal yang kayak gini nih di masyarakat ini sering terjadi gitu loh. Kadang juga orang tua kepada anak, kakak kepada adik dan lain-lainnya, sahabat. Nah ini Masya Allah ya, ini